Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kita kembali lagi di akuntansi perpajakan ya, di pertemuan kedua, di mana hari ini saya akan share script. Sekarang kita sudah masuk mulai di hitung-hitungan. Izin, Bu Risma share ya. Pertemuan kedua. Oke. Nah, baik teman-teman, sudah nampak di layar materi kita pembelajaran akuntansi perpajakan pertemuan kedua. Nah, ini ya. Apa sih yang sebenarnya kita akan pelajari pada pertemuan kedua pada hari ini? Kalau di pertemuan pertama kemarin kita sudah melihat ya bagaimana transformasi dari eh, akuntansi ya, khususnya akuntansi perpajakan dari pencatatannya yang dulunya manual, setelah itu sudah masuk ke dalam digitalisasi perpajakan, sudah banyak sekali sistem-sistem yang sudah mengakomodir semuanya dari baik dari DCP online maupun dari segi eh, akuntan sendiri sudah banyak tools yang membantu seperti yang kemarin Accurate, Jurnal Mekari ID ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan dan itu sudah terkonek ketika teman-teman buat faktur pajak terus belum dimasukkan ke dalam Cortex itu sudah ada dulu. Jadi manualnya dulu bisa dibuat, setelah itu digitalnya teman-teman masukkan ke dalam Cortex. Nah, di pagi hari ini Bu Risma akan membahas 4 topik ya. Yang pertama adalah pengantar akuntansi perpajakan terkait dengan definisinya, ruang lingkupnya, serta konsep dasarnya. Yang kedua yakni perbedaan komersial versus fiskal. Kita bisa nyusun pendapatannya, dari beban penyusutannya, lalu amortisasinya. Setelah itu yang ketiga dasar hukum perpajakannya. Sekarang ketentuan yang terbaru di PSAK 46 ya dan PMK atau Undang-Undang Hukum Perpajakan. Dan yang terakhir di rekonsiliasi fiskal. Di rekonsiliasi fiskal nanti kita akan membahas namanya koreksi positif dan koreksi negatif. Ada beberapa studi kasus yang nanti akan kita bahas bersama-sama dan nanti mungkin ada tugas di pertemuan kedua atau di pertemuan ketiga yang harus teman-teman kerjakan. Oke, Bu Risma lanjutkan ya. Nah, konsep dasar dari akuntansi perpajakan, teman-teman di sini bisa dilihat bahwa eh, kita lihat dulu di sini laba akuntansi versus laba fiskal. Tidak semua biaya yang mempengaruhi laba di komersial itu bisa diakui di fiskal, ya. Di sini laba akuntansi itu kan kita hitung berdasarkan PSAK. Nah, laba fiskal itu dihitung berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Jadi untuk dasarnya sesi sendiri sudah berbeda. Yang satu menggunakan PSAK, yang satu menggunakan Undang-Undang Perpajakan. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang accounting, maka teman-teman akan mencatat berapa sih laba komersialnya. Apakah sama laba komersialnya dengan laba fiskalnya? Karena di laba fiskal ada beberapa biaya-biaya yang tidak boleh diikutkan atau tidak boleh sebagai pengurang dari laba tersebut, pengurang pendapatan sehingga menimbulkan eh, kenaikan atau penurunan laba. Nah, nanti itu keduanya itu memerlukan yang namanya rekonsiliasi. Ada rekonsiliasi positif, ada rekonsiliasi negatif. Nah, selanjutnya adalah perbedaan temporer dan permanen. Kalau temporer dan permanen. Temporer itu perbedaan yang akan terbalik di masa depan. Kalau permanen, perbedaan yang tidak akan terbalik di masa depan. Nah, kalau perbedaan temporer itu kita rujukannya adalah PSAK nomor 46, ya. Nah, yang timbul nanti teman-teman kita lihat di contoh selanjutnya ada yang namanya pajak tangguhan. Pajak tangguhan yang harus dibayarkan oleh si WP tadi. Setelah itu tadi ya kita bisa lihat dari segi perhitungan labanya. Kalau laba akuntansi pakainya PSAK 46, kalau laba fiskal pakainya UU Perpajakan. Karena adanya timbul perbedaan antara laba fiskal dengan laba komersial, maka nanti timbul yang namanya koreksi fiskal.
Di dalam koreksi fiskal itu ada yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif, ya. Kalau koreksi positif berarti dia akan menambah laba fiskal karena kita ngitungnya di fiskal. Kalau positif dia artinya nambah laba fiskal. Kalau nambah laba fiskal berarti apa? Biayanya yang ada di eh, laporan keuangannya untuk laporan keuangan komersial itu biayanya berkurang sehingga muncullah koreksi positif, menambah laba fiskal. Begitu juga sebaliknya, ada koreksi negatif. Artinya dia mengurangi laba fiskal. Jadi ketika yang namanya ada koreksi negatif, laba fiskalnya berkurang, maka tadi pendapatan yang ada di laporan keuangan komersial berarti dia akan bertambah. Jadi kebalikannya ya, berbanding terbalik antara koreksi positif dengan koreksi negatif. Nah, dilakukannya ini untuk apa? Menyusun laporan rekonsiliasi. Nanti kalau misal sudah ada semuanya, oh terjadi perbedaan, berarti nanti disusunlah laporan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perbedaan akuntansi komersial versus fiskal. Nah, dari dasar hukumnya tadi saja sudah di awal Bu Risma sudah jelaskan bahwa untuk akuntansi komersial, dasar hukum yang digunakan adalah PSAK. Sedangkan akuntansi fiskal adalah undang-undang perpajakan, baik undang-undang HPP ataupun PMK. Ya, tujuannya apa? Kalau untuk komersial, berarti informasi keuangan tersebut untuk stakeholder. Sedangkan fiskal biasanya untuk menghitung pajak yang terhutang dari wajib pajak badannya itu. Pendekatannya kalau akuntansi komersial menggunakan substance over form, kalau akuntansi fiskal kita menggunakan legal form. Di sini sifatnya kalau akuntansi komersial dia lebih fleksibel. Jadi setiap biaya apa saja yang digunakan untuk memperoleh suatu pendapatan bisa dimasukkan di akuntansi komersial, tetapi tidak bisa ketika teman-teman nanti akan menyusun laporan akuntansi fiskal. Nah, jadi di sini harus sesuai dengan undang-undang perpajakan ya. Pengakuan pendapatannya pakainya accrual basis kalau komersial. Nah, kalau fiskal itu pakainya accrual basis dan cash basis. Jadi pengakuan pendapatan itu ada dua, bisa accrual basis, bisa cash basis. Kalau menggunakan akuntansi komersial, pendapatan itu di dihitung berdasarkan accrual basis, ya. Ketika pengakuan tersebut sudah diakui, itu bisa dihitung. Misal ada pendapatan diterima di muka atas biaya sewa selama 5 tahun. Nah, ternyata di tahun mau membuat laporan keuangannya di akhir tahun ketiga. Berarti pendapatan tersebut bisa diakui secara accrual basis di tahun ketiga. Ya, kalau untuk fiskal, kita ada yang namanya accrual basis atau cash basis. Jadi ketika pendapatan kas tersebut diterima, itu bisa, oh berarti ketika ada pendapatan dibayar di muka selama 5 tahun, itu bisa diakui sebagai laporan keuangan di tahun tersebut. Ya, pengakuan bebannya juga berbeda nih. Kalau pengakuan bebannya ini beban terikat pada pendapatan kalau komersial. Nah, beban diperbolehkan di Undang-Undang Pajak Penghasilan nih fiskal. Jadi ada beban-beban. Iya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau di akuntansi komersial bahwa beban itu apa saja yang berhubungan dengan pendapatan itu boleh masuk. Tapi kalau di akuntansi fiskal, beban itu hanya diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kalau yang tidak sesuai, itu akan dilakukan rekonsiliasi. Makanya tadi muncul yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif. Ini adalah penyusutan fiskal. Nah, ini ya, biasanya perusahaan itu kalau mau SPT badan akhir tahun, setiap bulannya ya, setiap tahunnya itu dia akan melakukan yang namanya penyusutan. Nah, diusahakan dari komersial ataupun fiskal ya, untuk penyusutannya dibuat sama. Jadi, yang boleh digunakan hanya menggunakan dua, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Selebihnya, average rata-rata itu tidak boleh digunakan.
di fiskal. Jadi kalau nanti teman-teman masuk ke sebagai accounting, Bu Risma berharap juga teman-teman harus memperhatikan ini. Boleh tidak untuk membuat laporan keuangan menggunakan penyusutan, tapi penyusutannya itu misal bukan menggunakan saldo menurun atau garis lurus, sehingga nanti teman-teman akan merasa kerepotan sendiri ketika teman-teman menyusun SPT badan di akhir periode. Nah, untuk kelompok satu ya, itu 4 tahun masa manfaatnya. Kalau menggunakan metode garis lurus, nilai penurunannya adalah 25%, sedangkan saldo menurun 50%. Tentunya teman-teman, karena ini sudah masuk di akuntansi perpajakan, di materi sebelumnya mungkin dasar-dasar akuntansi atau dasar perpajakan, itu sudah dijelaskan bahwa ada kelompok satu. Kelompok satu itu bisa terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di perusahaan, misal seperti laptop, AC, mobil. Nah, itu ada kelompok dua. Kelompok dua memiliki masa manfaatnya 8 tahun. Dengan metode garis lurus, penyusutannya adalah 12,5% per tahun, sedangkan menggunakan saldo menurun adalah 25% per tahun. Kelompok tiga memiliki masa manfaat 16 tahun. 8 tahun itu tadi contohnya mesin ya. Mesin, pabrik itu masa manfaatnya 8 tahun. Kelompok ketiga 16 tahun. Masa manfaatnya garis lurus 6,25%, sedangkan saldo menurun 12,5%. Kelompok 4 yakni 20 tahun. Biasanya tanah dan bangunan. Nah, seperti itu ya, yang lama-lama ya. Itu garis lurus 5%, saldo menurun 10% untuk penyusutannya. Nah, ini ada contohnya ya, peralatan 100 juta, komersial 5 tahun. Berarti kan kalau peralatan 100 juta pakainya 5 tahun, berarti kan 100 dibagi 5, 20 juta ya per tahun ya. Nah, kalau fiskal, karena peralatan tadi seperti yang Bu Risma bilang tadi ya, fiskal itu ikutnya, peralatan tadi ikutnya kelompok satu, 4 tahun, berarti 100 juta dibagi dengan 4, jatuhnya adalah 25 juta. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat, maka ada selisih per tahunnya adalah 5 juta. Selisih 5 juta ini akan menjadi koreksi negatif. Kenapa akan menjadi koreksi negatif? Karena dia akan mengurangi laba. Mengurangi laba berarti koreksi negatif pada laporan keuangan fiskal. Ini ya. Ini ada selisih 20, ternyata kok 25 juta. Berarti masih ada selisih 5 juta. Berarti kan labanya malah pendapatan dikurangi biaya-biaya, biayanya kan lebih tinggi. Berarti kan labanya lebih rendah. Berarti koreksinya adalah negatif. Ya, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya adalah dasar hukum perpajakan di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa dasar hukum perpajakan di Indonesia ada Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 ya. Itu kemarin terkait dengan PPh, PPN, tarif objek pajak, PPh badan ya. PPh badan tarif normal ya, bukan tarif UMKM. Kalau tarif UMKM kan 0,5% atau menggunakan tarif tertentu. Itu normalnya badan adalah 22%, sedangkan PPN-nya 11%, tapi sekarang menjadi 12%. Kita ngitungnya pakai DPP nilai pengganti. Kalau teman-teman masuk ke dalam Vortex, nilainya tetap 12%. Tapi nanti kita hitung, ada namanya DPP nilai pengganti. DPP nilai penggantinya, ya nanti kita hitungnya adalah 11%. Jadi hitungannya sama, cuman cara menghitungnya saja yang berbeda. Selanjutnya adalah Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Ini undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan tahunan, pemeriksaan, serta sanksi. Itu akan diatur di Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. PMK ya, PMK ya. PMK ini peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan yang harus ditaati oleh si wajib pajak terkait dalam penyusutan asetnya, pajak pertambahan nilainya, terkait dengan insentif pajaknya. Nah, itu diatur di PMK. Selanjutnya ada PSAK 46. Nah, di dalam PSAK 46 itu akan menilai pajak kimia dan pajak tangguhan terkait dengan aset dan liabilitasnya. Nah, nih.
Jadi dasar hukum dari hierarki peraturan pajak itu ada yang namanya undang-undang pajaknya, lalu PP atau peraturan pemerintah, dari peraturan pemerintah turun ke PMK, peraturan Menteri Keuangan, setelah turun ke PMK, turun ke atau peraturan Dirjen Pajak, baru yang namanya surat edaran. Nah, surat edaran ini nanti biasanya akan diterbitkan di setiap Direktorat Jenderal Pajak ke masing-masing wajib pajak. Jadi dasarnya sendiri hierarkinya adalah si undang-undang tadi. Turun ke PP, PP ke PMK, PMK per, per ke SE, surat edaran ke DJP, lalu ke objek pajaknya. Ya, subjek pajaknya WP tadi. Ini adalah koreksi fiskal positif dan negatif ya. Kita sudah sampai dengan koreksi fiskal positif dan negatif. Kita di sini berbicara mengenai bukan laporan pajak komersialnya di perusahaan kita, tetapi laporan dari fiskalnya di perusahaan kita. Karena ada beberapa eh, beban yang tidak beban atau biaya yang tidak bisa diikutkan untuk pendapatan dikurangi beban-beban yang sehingga menghasilkan laba. Jadi itu tidak bisa semua beban-beban itu dimasukkan semua di laporan keuangan fiskal. Nah, misal laba akuntansinya koreksi positif, berarti koreksi negatifnya penghasilan kena pajaknya. Nih, kita bisa lihat ya. Misal ada di laporan keuangan, ini menambah laba fiskal. Contoh yang menambah laba fiskal, Natura. Natura dan kenikmatan karyawan itu kan non-deductible expense ya. Dia nggak bisa mengurangkan ya. Jadi Natura itu dia akan menambahkan laba fiskal. Berarti dia akan koreksinya akan positif. Lalu sanksi administratif perpajakan. Adanya sanksi administratif perpajakan itu tidak bisa disebut sebagai beban pengurang dari pendapatan ya. Karena bukan termasuk jadi gini, teman-teman konsepnya kalau pajak itu pendapat beban itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Kalau sanksi administratif perpajakan itu kan bukan termasuk dari hasil untuk mendapatkan pendapatan ya. Jadi tidak bisa digunakan sebagai pengurang di laporan eh, apa namanya laporan keuangan fiskal. Jadi dia akan menimbulkan koreksi positif. Dia akan menambah laba. Selanjutnya, sumbangan yang tidak sesuai dengan PMK. Ah, beban pajak penghasilan. Lalu entertainment tanpa daftar nominatif. Nah, sekarang itu ada perlakuan yang baru adalah entertainment tanpa daftar nominatif. Jadi ketika perusahaan mau yang namanya membebankan yang namanya biaya entertain, bisa membebankan biaya entertain. Tapi di situ dia harus ngelis dulu. Kita harus masukkan dulu nih. Upload di Cortex-nya kita list perusahaan-perusahaan mana atau klien-klien mana yang kita bisa berikan entertain. Nah, kalau di luar itu tidak masuk daftar nominatif, otomatis itu akan dikeluarkan sehingga akan menimbulkan koreksi positif karena menambah laba fiskal. Ya, paham ya? Selanjutnya koreksi negatif. Nah, koreksi negatif ini kebalikan dari koreksi positif. Jadi ada dividen dari PT dalam negeri itu akan mengurangi laba fiskal, hibah bantuan pemerintah, penyusutan fiskalnya, terus ada kompensasi kerugian fiskal tahun lalu, itu bisa mengurangi laba fiskal. Jadi bisa dikurangkan ya. Oke. Ini adalah format ya, rekonsiliasi fiskal. Contohnya, ini adalah laba sebelum pajak komersial. Kita cek dulu di sini. Ada laba sebelum pajak komersial, misal 2,387 juta. Ada koreksi positif nih, tunjangan makanan Natura. Dia nggak boleh tuh, harus dikeluarkan. Tambahkan 80 juta. Terus, entertain tanpa nominatif ternyata ada tanpa daftar tadi 25 juta yang nggak masuk daftar. Penyisihan piutang 60 juta. Donasi tidak sesuai PMK 20 juta. Sanksi pajak totalnya adalah 8 juta. Maka total koreksi positifnya
itu adalah 193 juta dari yang tunjangan sampai dengan sanksi tadi teman-teman tambahkan. Yang kedua, yakni koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif itu ternyata ada pendapatan dividen dari bukan objek pajak. Berarti dia sebagai pengurang. Tadi berapa? 75 juta. Ada penyusutan fiskal lebih tinggi. Oh, ternyata salah buku nih. Penyusutan fiskal sama penyusutan komersialnya kok penyusutan fiskalnya lebih tinggi 30 juta. Totalnya koreksi negatif adalah 105 juta. Maka teman-teman bisa melakukan perhitungan, yakni dari laba sebelum pajak dari komersial ditambah dengan koreksi positif dikurangi dengan koreksi negatif. Totalnya adalah 2.475 juta. Maka PPh terhutangnya dengan tarif normal ya 22% dikali dengan PKP penghasilan kena pajaknya tadi 2,4 2.475 juta dikalikan dengan 22%. Hasilnya adalah 544.500 rupiah. Jadi itu PKP-nya ya. Ini ya teman-teman ya. Teman-teman hitung dulu, identifikasi dulu perbedaannya di mana. Hitung koreksinya, buat laporannya, setelah itu buat perhitungan pajak terhutangnya ya. Ini ada contoh studi kasus PT Mandiri tahun 2004. Dia ada laba komersialnya 2,3 M. Ada koreksi positifnya 193, koreksi negatifnya 105. Total PKP-nya 2,4 M. Caranya gimana tadi? Laba komersial ditambah dengan koreksi positif dikurangi koreksi negatif, jadilah PKP 2.475 juta. Nah, nih contohnya. Ini laporannya ya. Sama kan seperti tadi ya, Natura 80 juta. Nah, ini laporannya. Ini perhitungan PPh badannya. Kalau perhitungan PPh badan terhutangnya dalam 1 tahun 544 juta, tadi kan tarifnya normal ya, tarif PPh normal 22%, maka di sini mungkin ada kredit pajak dari PPh 22, 23, 25, total kredit pajaknya 505, maka PPh kurang bayarnya adalah 39.500. Dapatnya dari mana? Dari PPh terhutang dikurangi dengan PPh yang sudah masuk di kredit pajaknya ya. Kredit pajak itu berarti dia mengurangkan dari PPh terhutang kita. Paham ya? Di sini ya berarti PPh kurang bayarnya adalah 39.500. Nah, di sini ada pajak terhutangnya. Pajak tangguhan PSAK 46. Perbedaan temporer, penyusutan ya. Biasanya ada penyusutan ya. Penyusutan di komersial 120 juta. Kita lihat penyusutan di fiskal 150 juta. Misal ini biasanya yang komersial pakai saldo menurun, yang fiskal pakai garis lurus. Itu juga beda. Jadi hasilnya beda. Ada yang namanya eh, penyesuaian ya tadi ya perbedaan temporer 30 juta. Berarti aset pajak tangguhannya itu adalah 22% dikalikan dengan perbedaan temporernya tadi. Berapa? 6.600 ya. 22% dikalikan dengan 30 juta, 6.600. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan jurnalnya ya? Akuntansi perpajakan itu kan berarti kita ngitung pajaknya berapa, lalu kita jurnal juga ya. Debitnya adalah aset pajak tangguhan sebesar 6,6 juta. Kreditnya beban pajak tangguhan. Jadi kalau aset pajak tangguhan, kalau mau menghitung menjurnal ya aset pajak tangguhan berarti debitnya aset pajak tangguhan, kreditnya beban pajak tangguhan. Nominalnya adalah 6,6 juta. Ini ya. Dapat 6,6 juta dari selisihnya antara penyusutan komersial dan fiskal, ada beda temporer dikalikan dengan eh, ini ya, tarif normalnya berapa? 22%. Oke, ini perbedaan permanen versus dengan perbedaan temporer. Nah, ini kita akan bahas dulu. Kalau karakteristiknya yang permanen itu tidak akan pernah terbalik, tidak menimbulkan pajak tangguhan, tidak pengaruh permanen terhadap rekonsiliasi. Jadi itu permanen. Kalau temporer, dia itu
muncul yang namanya pajak tangguhan ya tadi. Ada dikalikan beda temporer dikalikan dengan tarifnya tadi ya. Contohnya, natura, kenikmatan, sanksi itu nggak akan dikenakan yang namanya perbedaan temporer, tapi itu ikutnya perbedaan permanen. Tapi kalau untuk temporer, dia berarti biasanya terkait dengan tadi metode penyusutannya, atau kita kalau di perusahaan itu ada yang namanya CKP, cadangan kerugian piutang ya. Nah, itu biasanya beda penyisihan piutangnya atau pengakuan pendapatannya. Misal yang satu pakai cash basis, yang satu pakai accrual basis. Nah, tapi Bu Risma biasanya sih ya jarang ya kalau untuk perbedaan temporer itu pajak tangguhan itu muncul misal karena pengaruh yang namanya adanya tadi ya beda ini aja. Yang satu fiskalnya pakai garis lurus, yang komersialnya pakai saldo menurun. Jadi akan menimbulkan selisih dan itu nanti ada yang namanya pajak tanggungan. Nah, jadi dari materi kita pada hari ini, kita sudah belajar mengenai akuntansi perpajakan ya, bahwa di mana akuntansi perpajakan itu memadukan prinsip akuntansi bertemu dengan ketentuan hukum pajak serta patuan serta perencanaannya seperti apa. Nah, itu ada yang namanya eh, komersial versus fiskal. Jadi kalau komersial itu laporannya kita di perusahaan, fiskal itu laporan untuk kita dalam pelaporan pajak. Itu berbeda dasar hukum ya tadi ya, berbeda pengakuan, terus ada rekonsiliasi yang diperlukan, baik rekonsiliasi positif maupun rekonsiliasi negatif. Nah, ada juga yang namanya permanen dan temporer. Kalau permanen itu tidak terbalik tanpa pajak tangguhan. Kalau temporer itu terbalik timbul pajak tangguhan. Maksudnya terbalik ini apa? Kalau temporer ini, sebentar, teman-teman cek dulu. Ketika muncul yang namanya beban pajak tangguhan di akhir periode ya, debitnya kan aset pajak tangguhan, kreditnya beban pajak tangguhan. Nanti di awal tahun ini akan dibalik jurnalnya. Beban pajak tangguhan 6,6, aset pajak tangguhannya 6,6. Jadi akan dibalik. Dia akan melakukan jurnal pembalik di awal periode ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya melalui WhatsApp grup ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita, tugas dan lain-lain ya. Ini saya ada satu materi lagi, Jin Burisma share screen ya. Nah, ini contoh soal. Ini contoh latihan soal. PT Maju Jaya memiliki laba komersial. PT Maju Jaya memiliki laba komersial pada pajak tangguhan 500 juta. Ini adalah daftar koreksi fiskal. Nih, beban entertainment tanpa daftar nominatif 20 juta. Beban pajak penghasilannya 12. Pendapatan jasa giro kenakan PPh final ya, 8 PPh final sebesar 8 juta. Lalu ada penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan komersial sebanyak 15 juta. Tarif PPh badannya ikutnya tarif normal ya 22%. Nah, teman-teman sebagai accounting menghitung nih bagai jumlah koreksi fiskalnya berapa, koreksi fiskal negatif maupun positifnya, laba fiskalnya berapa, PPh badan dan hutangnya berapa. Nah, kita lihat nih. Laba komersial sebelum pajaknya itu kan 500. Tadi ya. Koreksi fiskal positif nih tadi. Entertainment tanpa daftar nominatif masuk koreksi positif. Ini masuk koreksi positif. Nah, beban pajak penghasilan dia masuk koreksi positif karena dia akan mengurangi laba ya. Total koreksi positifnya itu kan 20 ditambah 12 jadi 32. Terus kita hitung koreksi negatifnya. Pendapatan jasa giro, nah pendapatan jasa giro itu 8 juta rupiah. Dia kan akan mengurangi laba ya pendapatan jasa giro ya. Berarti ini koreksi negatif. Penyusutan fiskal lebih besar daripada berapa? Lebih besar daripada komersial sebesar 15 juta. Berarti negatif. Total dari keseluruhan
koreksi fiskal nih ya tadi ya sesuai di soal 8 tambah 15 23, maka laba fiskalnya ini 500 ini adalah laba komersial sebelum pajak ya, berarti laba komersial sebelum pajak ditambahkan dengan koreksi positif sesuai dengan rumus tadi ya, dikurangi dengan koreksi koreksi negatif. Nih, totalnya adalah 509. Nah, PPh badannya yang dihitung berapa? PPh badannya berarti kan 509 dikali 22%. Berarti PPh badan pada tahun tersebut adalah 111.980.000 rupiah. Nah, kalau mau dihitung per bulannya berapa? Berarti teman-teman tinggal ini dibagikan dengan 12. Kalau teman-teman bayarnya pakai PPh 25. Kalau misal ada kredit pajak di sini. Contoh lagi, ada kredit pajak. Ternyata PT tersebut ada kredit pajak PPh pasal PPh 25 sebesar 5 juta. Taruh PPh 23 sebesar 1,5 juta. Ya, berarti total kredit pajaknya adalah ini total kredit pajak. Nah, total kredit pajaknya 6,5. Berarti untuk PPh badan terutangnya berapa? Tadi ya, yang 111 tadi sama dengan ini dikurangi dengan ini. PPh badan terhutangnya adalah 102. Jadi misal ada kredit pajaknya harus dikurangkan dari PPh terhutangnya. Ya, Wisma kasih warna. Ini misal ya. Ya. Nah, ini perhitungannya, cara menghitung koreksi fiskal sama eh, koreksi fiskal baik positif maupun negatif ke pajak terhutangnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misal belum, bersemakhiri pertemuan kedua kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di WhatsApp grup. Jangan lupa absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.